Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. The Morning Show. Sembilan 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Masih di The Morning Show sampai nanti jam 10 pagi. Buat Anda yang ingin bergabung langsung aja WhatsApp di 0813 3535 7667. Dan ini dia talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Halo, selamat pagi Pak Arius, apa kabar pagi ini? Selamat pagi Mas Firman. Wah, kayaknya semangat, selalu semangat ya. Oke, kita hari ini akan ngobrolin tentang komputer bagi anak gitu ya. Betul sekali. Nah, ini seberapa penting sebenarnya anak ini menguasai komputer, Pak Aris? Iya. Kalau menurut saya penting sekali gitu ya, karena di masa sekarang apalagi masa pandemik ini, anak-anak yang tidak terbiasa dengan teknologi komputer itu cukup menyulitkan orang tua gitu ya. Karena orang tua itu sudah memiliki beban kerja sendiri, seorang ibu gitu, bebannya untuk sudah memasak, kemudian aktivitas rutin lainnya. Nah, di waktu yang bersamaan, mungkin kalau ayahnya work from home juga sudah ada load pekerjaan. Iya, benar. Dan anak-anak ini harus sendirian di depan laptop gitu ya. Untuk mengakses semua mata pelajaran yang diajarkan sekolah. Oke. Jadi gurunya juga pusing gitu, ibunya pusing, bapaknya pusing, anaknya pusing juga. Iya. Nah, jadi kita butuh satu solusi sebetulnya tentang hal ini gitu ya. Karena yang tadinya komputer itu mungkin sesuatu yang menurut saya pribadi bahkan memiliki banyak hal yang negatif gitu ya, komputer dan gadget gitu ya. Namun di lain sisi ternyata kita juga membutuhkan ini gitu. Iya, benar. Jadi kan satu hal ini, teknologi ini ternyata membawa dua dampak gitu kan. Nah, itu harus kita lihat solusinya. Paling tidak kita bisa mereduksi kekurangan atau negatifnya ini dan mendorong yang positifnya yang positif gitu supaya ya. lebih besar yang positifnya. Yang gitu lebih besar yang positif gitu kan. Nah, itu adalah satu hal yang kita ingin bicarakan di talk show pagi ini gitu. Oke. Jadi kondisi komputer dan anak-anak saat ini, efek merugikan dari komputer dan gadgets pada anak-anak. Nah, ini memangnya yang merugikan buat mereka tuh apa? Apakah tidak ada kendali dari orang tua kah atau bagaimana? Iya. Kalau menurut saya yang pertama memang dari kesibukan orang tuanya gitu ya. Iya. Oke. Sekarang ini kan anak-anak itu bahkan lahir langsung melihat gadget gitu ya. Waktu saat di ruang melahirkan ibunya mungkin selfie atau bapaknya langsung kita recording bahkan di live gitu ya. Mulai saat melahirkan gitu ya. Nah, dari lahir aja udah berbau gadget ya. Berbau gadget gitu. Iya. Oke. Nah, masalah yang saya lihat itu ada 3 yang paling prominent sekali gitu ya. Yang pertama itu anak-anak yang terbiasa dengan komputer dan gadgets itu antisosial biasanya. Jadi mereka kurang mereka kurang bisa berkomunikasi dengan sesamanya gitu ya. Karena ya mereka kan komunikasinya satu arah sebetulnya. Mereka hanya mengakses gitu ya, tetapi mereka tidak pernah memberikan. Kalau kita seperti Mas Firman dengan saya ini kan kita sebetulnya melakukan dua arah kan. Dua arah. Saya melihat sinyalnya Mas Firman seperti apa gitu kan. Sedangkan Mas Firman melihat sinyal saya seperti apa dari raut wajah kita. Nah, sedangkan anak-anak itu kan tidak pernah. Bahkan gadget ini kan nggak ada wajahnya, seperti itu aja gitu. Betul. Kalaupun misalnya dia melihat film gitu ya, karakter ya, itu kan tetapi bukan sesuatu yang hidup gitu ya, yang instan gitu ya. Nah, itu yang sangat berbahaya sehingga kalau yang dia lihat adalah wajahnya orang yang suka marah, maka dia akan mimicking, akan menirukan itu. Gitu ya. Banyak kasus ya, bukan hanya tahun ini, tahun-tahun 2000-an dulu ya. Waktu awal ketika saya itu membuka sekolah awal Mas Firman itu tahun 98 2000-an. Waktu itu kita memulai dari playgroup gitu ya. Nah, anak-anak yang cenderung kasar gitu ya di kelas itu ternyata mereka suka melihat
film-film VCD yang dulu wrestling gitu ya, yang gulat itu. Nah akhirnya vocabulary-nya juga apa yang dia lihat gitu, Smackdown gitu ya, nah, dikit-dikit Smackdown gitu ya, sama temennya gitu ya. Ternyata mereka kebanyakan memang anak-anak yang terbiasa dengan gadget dan komputer itu mereka antisosial karena komunikasi yang mereka pahami kita itu kan makhluk yang yang terbiasa gitu ya, dengan habit by habit gitu ya, by habit being gitu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu adalah apa yang akan kita lakukan. Betul. Nah itu yang dilakukan anak-anak gitu. Kalau mereka terekam dari kecil gitu ya. Karena mereka kan tidak terbiasa berinteraksi secara langsung gini ya, secara instan gitu ya. Dengan sesama orang. Karena kita dengan sesama orang itu sesungguhnya suatu proses pembelajaran yang sangat baik. Karena itu anak yang sering ditatap matanya, kemudian kita lihat, kemudian kita puji gitu ya, itu sangat berbeda. Nah itu yang pertama antisosial gitu ya. Kemudian yang kedua masalah kelancaran berbicara atau bahasa. Itu bisa berpengaruh juga. Berpengaruh karena anak yang cenderung diam kan dia kalau di depan gadget gitu kan. Mungkin secara kosakata dia banyak gitu ya. Tetapi untuk berbicara itu kan sesuatu yang produktif. Iya. Akhirnya yang dia lakukan adalah mimicking. Cuman mengekspresikan aja. Iya, karena itu banyak pada saat ini anak-anak itu membeo gitu ya. Jadi dia seperti burung beo. Dan kalau kita perhatikan vocab-nya itu adalah vocab yang dia dengarkan di komputer gitu ya, misalnya Ipin Upin gitu ya, atau yang dia dengarkan di YouTube bahasa game gitu ya. Nah itu membawa satu fenomena yang menarik gitu ya. Anak Indonesia lahirnya di Malang tapi aksennya bisa aksen Jakarta. Kok bisa dia? Karena dia mendengarkannya banyak ke YouTube yang berisi orang-orang dari Jakarta, atau bahasa Inggris anak sekarang ya kalau saya perhatikan itu hebat-hebat. Kalau dulu zaman-zaman tahun 2000-an gitu ya, misalnya mereka mengatakan kata warna atau selamat pagi itu masih ada aksen Indonesianya. Tapi kalau sekarang tidak, dan mereka bahkan bisa mengatakan satu jargon yang sangat asing bagi orang tuanya tetapi tidak pada anak. Gitu. Itu adalah masalah kelancaran bahasa, kebingungan berbahasa. Apa yang dia akses di komputer itu bahasa Inggris atau gadget, tetapi bahasa orang tuanya adalah bahasa Indonesia. Nah, ini juga akan terjadi pencemaran bahasa. Dan itu harus ada solusinya gitu ya. Saya beberapa kali menangani anak-anak yang seperti ini memang. Jadi dia seperti anak yang hidupnya dia itu di Amerika Serikat, tetapi kemudian beberapa jam lagi setelah orang tuanya pulang dia mengakses bahasa Indonesianya gitu ya. Untung-untungan kalau orang tuanya berbicara. Kalau orang tuanya tidak berbicara banyak, anaknya dikasih. Nah, akhirnya kalau dia dari kecil ya, dia tidak terpapar dengan bahasa yang lain, biasanya akan terjadi kerancuan berbahasa. Betul. Itu. Nah, ada beberapa anak artis juga kan yang dari kecil dia sudah terbiasa Inggris. Ketika dewasa dia ngucapin bahasa Indonesia tuh kesulitan banget. Salah satunya tuh Aska kalau nggak salah, anaknya Deddy Corbuzier. Dia tuh dia jujur kalau saya berbahasa Indonesia tuh kesulitan gitu. Artinya kan padahal dia hidupnya di Indonesia. Betul. Itu kan faktor lingkungan ya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia akses, itu yang dia dapatkan itu. Nah, yang ketiga itu kesehatan. Anak-anak yang sering sekali dengan komputer dan gadget itu biasanya obesitas dan kemudian kemampuan melihat mereka kurang bagus. Jadi itu efek negatif daripada teknologi tadi. Seperti jadi ternyata selain positifnya juga ada, negatifnya pun juga ada gitu ya. Betul sekali. Itu pasti beriringan biasanya seperti itu ya. Oke, Konselor Gracia, buat Anda yang ingin bertanya tentang gimana anak ini bisa menguasai komputerisasi tapi mereka masih bisa diajak komunikasi dengan lancar, itu kayak gimana? Silakan langsung aja di WhatsApp 0813-3535-7667. Kita akan kembali lagi nanti segera, masih di The Morning Show, talk show hari ini. Paling hits dan menginspirasi hanya ada di 982 Sola Gracia FM.
Sola Gracia FM kini menjangkau wilayah Malang Raya hingga Kota Batu. Dengan tagline hits musik terbaik, Sola Gracia FM menyajikan lagu-lagu yang enak didengar dan informasi yang inspiratif. Kami siap menjadi media promosi usaha Anda dengan berbagai macam bentuk kerjasama yang menarik dan tepat sasaran, serta bentuk iklan yang kreatif dan inovatif. Akan lebih didengar dan mudah diingat oleh pendengar. Dapatkan harga khusus bulan ini, bonus penayangan, dan bonus free talk show di program seru The Morning Show. Segera hubungi tim marketing kami di 0822 32 66 9977 atau kunjungi studio kami di Villa Puncak Tidar Blok I 9A Malang. 982 Sola Gracia FM siap menjadi mitra sukses Anda. The Morning Show. 982 Sola Gracia FM hits musik terbaik. Kawan Sola Gracia, ini ada yang bertanya nih Pak Arius ternyata. Nah, saya kesulitan bagaimana caranya mengajak anak saya ini berkomunikasi ketika mereka ini sudah di depan gadget atau laptopnya. Ini gimana nih? Kalau udah seperti ini, Pak. Yang masalah bukan yang tanya aja, saya juga. Oh gitu ya, sama ternyata ya. Mungkin ada solusi-solusi gitu Pak ya? Oke. Jadi saya sendiri sebagai orang tua juga mengalami masalah yang sama gitu ya. Karena saya sendiri itu suka teknologi gitu ya. Iya, oke. Jadi sumbernya dari orang tuanya. Orang tuanya, gitu ya benar. Nah, cuman beruntung anak-anak saya itu saya cepat sadar gitu ya. Waktu mereka usia-usia TK pertama kali keluar tablet. Nah, itu. Jadi pertama kali keluar tablet itu anak saya ada 2. Yang pertama cewek, yang kedua cowok gitu ya. Nah, yang cowok karena anak cowok ya, biasanya anak cowok itu memang interaksinya dia kepada sesuatu yang berbentuk teknologi itu lebih cepat. Pada saat keluarnya iPad pertama kali 2010, 2011 waktu itu usianya dia 1 tahun. Kemudian 2011 dia tuh suka saya beli Galaxy Tab yang pertama ya. Nah, dia lebih ke sana gitu ya. Dan saya lihat memang karena banyak materi-materi pendidikan di sana gitu ya. Jadi itu usia berapa itu? 2,5 itu ya. Ternyata kecenderungannya dia semakin parah gitu ya di gadget itu sendiri gitu ya. Nah, akhirnya saya mulai ketika baca-baca literatur dan lain sebagainya, saya mulai menerapkan sesuatu yang mana sampai sekarang itu memang harus saya terapkan gitu ya. Nanti saya akan memberikan, saya akan ke sana pastinya gitu ya. Cuman yang sekarang ini yang harus kita ketahui adalah kebutuhan anak-anak tentang teknologi gitu ya. Nah, kebutuhan anak-anak tentang teknologi itu saat ini tidak bisa gitu. Kita pasti mencapai satu titik anak-anak mau tidak mau harus berhubungan dengan komputer gitu ya. Apalagi sekarang semuanya dari rumah, pelajaran juga gitu diakses lewat gadget gitu ya. Teman-teman saya sendiri yang dulu membatasi gitu ya. Yang dulu kalau buka komputer hanya waktu weekend gitu ya. Sekarang hancur semua kena pandemik gitu ya. Karena kita mempertahankan survival kita sendiri secara keuangan. Ditambah anak-anak ini ternyata mau tidak mau sekarang belajarnya yang tadinya sama sekali mungkin di sekolah yang tidak menyentuh laptop, sekarang mau tidak mau harus gitu ya. Harus beli HP yang kedua atau ketiga kalau anaknya beberapa gitu kan ya. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa pada saat ini kita membutuhkan anak-anak yang paham komputer gitu ya. Nah, benar. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa era pandemik dan mungkin setelahnya itu akan mengharuskan kita memahami kelas online, gitu ya. Karena dunia pendidikan sendiri, misalnya di kampus mulai melihat bahwa kelas online ini memang sesuatu yang memudahkan kita, gitu ya. Misalnya dosen-dosen sendiri untuk memberikan penekanan materi, mereka nantinya akan membuat suatu protokol online yang mana mahasiswa bisa langsung mengakses ke sana, betul, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi memang anak-anak nantinya akan lebih terbiasa dengan kelas online. Yang kedua, mereka memang harus
mencari informasi via internet gitu ya. Yeah. Kemudian mereka harus mengetahui berbagai macam software spreadsheet untuk PR mereka, misalnya Microsoft Excel, kemudian Microsoft Word, PowerPoint gitu ya. Karena anak SD sekarang itu kan tuntutan untuk membuat PowerPoint cukup besar. Dan sekarang ini yang dilihat oleh beberapa sekolah itu adalah video project. Video project itu ternyata cara pembelajaran yang cukup efektif karena video project itu membuat anak harus membaca, harus mendengar, tetapi kita langsung tahu dari hasil karyanya mereka, karena orang itu kan, anak-anak kan suka membuat video project, membuat video kan mereka suka, tetapi sekarang diarahkan dengan kemasan yang edukatif. Contoh membuat gunung berapi gitu ya, video gunung berapi. Nah, mereka untuk bisa membuat video gunung berapi, mereka harus belajar video gunung berapi dulu. Mereka baca buku, mereka mendengarkan, mungkin di dalam gunung berapi itu ada volume lava, akhirnya mereka ada matematikanya gitu ya. Nah, itu jadi semuanya bisa gitu kan ya. Seperti tematik gitu kan ya, ada temanya gitu ya. Nah, itu adalah satu tren yang sebentar lagi akan menjadi satu tren utama di dunia pendidikan gitu ya. Betul. Menggunakan videografi, menggunakan fotografi, mungkin broadcasting juga kan gitu ya. Kemudian perhitungan dan pemahaman materi yang pada saat ini bentuknya sudah menjadi digital semua. Betul. Sehingga orang tua tidak bisa menutup mata akan hal tersebut. Mau tidak mau setiap anak harus diajarkan untuk memahami itu, gitu ya. Nah, sedikit saya akan menjawab pertanyaan yang tadi masuk. Iya. Ada Mbak Dewi namanya. Iya, Mbak. Untuk Mbak Dewi gitu ya, bagaimana menghentikan anak kita untuk gadget? Yang pertama itu pastinya adalah komunikasi. Iya. Gitu ya. Dia permasalahannya adalah diajak komunikasi itu udah sulit banget kalau dia sudah di depan gadgetnya gitu. Ini gimana caranya supaya tetap masih bisa komunikasi nih? Iya. Saya seperti ini ya, kalau ini saya gitu ya. Kita sebagai orang tua itu harus tipenya anak harus tahu siapa kita gitu. Nah, ini biasanya yang saya dapatkan pada wali-wali murid saya, mereka itu cukup lemah. Hanya karena mereka kalah dengan anaknya gitu ya. Maksud saya bukan kita menjadi seorang yang otoriter gitu itu. Tetapi kita harus bangun komunikasi yang baik gitu ya. Anak paling tidak harus tahu dia berbicara dengan siapa, dengan orang tuanya gitu ya. Nah, kita tidak bisa pada hari Minggu, saya kemarin kebetulan berbicara banyak tentang bakat dan minat, dan ada pertanyaan dari ibu-ibu tentang menumbuhkan bakat dan minat. Ternyata permasalahan yang paling besar yang dihadapi oleh anak-anak, hubungan anak-anak dan orang tua itu tidak ada komunikasi dua arah semenjak mereka kecil gitu ya. Jadi anak-anak ibu-ibu itu pada saat ini, atau bahkan ayahnya, kalau ayahnya biasanya yang saya ketahui itu jarang berkomunikasi dari hati ke hati. Nah, sedangkan anaknya dan ibunya itu hanya sistemnya sistem perintah. Gitu. Jadi bahasanya bahasa perintah. Nah, itu saya baru membaca di Research Barney, dan riset itu mengatakan bahwa dalam satu hari orang tua itu ternyata berkomunikasi dengan anaknya dengan menatap mata itu kurang dari 5 menit. Seharusnya lebih dari itu ya. Harus lebih dari itu, gitu kan ya. Jadi bahasanya waktu menatap itu, bahkan misalnya ibunya memasak itu hanya bahasa teriak. Misalnya anaknya namanya siapa ya, namanya Joko gitu. Joko mandi gitu, Joko bangun gitu, Joko perintah, makan. Itu perintah. Nah, sehingga anak ini waktu itu berhubungan dengan mood ya. Jadi saya ditanya bagaimana menumbuhkan mood positif anak gitu ya. Yang paling sering ternyata mood anak ini sudah diburukkan, tidak diberi kesempatan anak ini untuk membangun mood positif dari ucapan orang tua. Nah, misalnya pagi hari ya, saya tahu ibu-ibu itu pasti sibuk gitu ya. Nah, biasanya ya saya sibuk Pak Aryo, saya nggak bisa, saya harus masak, harus gini. Akhirnya ya saya teriak aja gitu ya. Misalnya Joko mandi gitu. Joko, kamu kok nggak mandi sih kan gitu ya. Akhirnya
itu bahasa-bahasa yang membuat anak pagi hari tuh sudah moodnya jengkel sendiri gitu ya. Nah, iya benar. Kalau moodnya jengkel ngapain saya? Ya saya pegang HP aja gitu kan. HP ini lebih menghibur daripada ucapan orang tuanya. Ya, lebih baik saya mendengarkan lagu gitu kan. Akhirnya yang terjadi adalah hambatan komunikasi. Betul. Tapi kan berbeda kalau misalnya si ibu misalnya mendekati si Joko yang lagi tidur dikatakan Joko bangun yuk. Pahlawannya ibu bangun yuk, itu kan kata pahlawan gitu ya, kata-kata buah hatinya ibu itu kan membuat si Joko ini lebih seneng sama ibunya daripada sama HP-nya kan gitu. Dia lebih suka ucapan ibunya gitu. Kalau di HP kan dia nggak bisa memuji Joko gitu kan. Dan ini harus dibangun dari usia kecil gitu ya. Nggak bisa kalau abis ini anaknya udah dewasa diginiin ya. Kok aneh ya? Biasanya teriak-teriak kok jadi gini. Okay. Jadi di situ kita bisa membangun satu komunikasi dan saya katakan ini tidak bisa cepat. Betul. Ya? Nggak bisa instan. Tidak bisa instan karena itu dibangun banyak dari habit itu kan dibangunnya bertahun-tahun gitu kan. Harus itu continue ya. Continue gitu kan. Nah di dalam energi itu kita kuat atau tidak kan gitu ya. Nah, jadi yang pertama coba dibangun komunikasi gitu ya. Komunikasi nanti pada part yang keempat saya akan memberikan ada 4 tahapan. Cuman sekarang bangun komunikasi yang baik gitu ya. Karena ibu-ibu sekarang terus terang kalau saya lihat itu ya, frekuensi ke HP-nya juga banyak. Nah, jadi kalau ibu tadi bilang gini, kok sulit Pak ya memutuskan anak dengan HP-nya, anak bisa bilang ibu juga kok. Kalau misalnya dibales ya. Iya, kalau misalnya diajak bicara, ibunya lagi ngechat nih sama temannya. Bentar, ibu masih nyari resep. Nah, alasannya gitu ya. Kita nggak tahu lagi ngapain di HP gitu ya. Cuman itu terjadi di setiap anggota keluarga gitu. Coba kalau kita keluar ke restoran gitu ya, kita kan lihat semua orang tidak satu keluarga nih ya, tapi mereka pasti tidak berkomunikasi dengan orang yang di hadapannya. Anak punya HP-nya sendiri-sendiri. Nah, itu kan juga communication gap gitu ya. Jadi yang pertama memang membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Paling tidak anak tahu kalau dia sedang diajak bicara, dia tidak boleh memainkan gadgetnya. Artinya minimal 5 menit tadi ya Pak 5 menit dalam tadi. satu hari ya. Kalau bisa lebih dari itu. Dari situ kemudian dibangun gitu ya. Dan itu setiap hari harus continue setiap hari gitu harus ya. continue gitu. Nah, apakah juga harus nih misalkan ya 1 minggu sekali kumpul keluarga makan bareng gitu kan? Bener. Dan itu harus tanpa gadget gitu. Iya benar. Itu juga termasuk ya, bisa dilakukan seperti itu ya. Iya. Artinya kan kadang juga satu meja aja situ HP, sana HP, makanannya sampai dirubungin lalat. Oke, dan kita lanjutkan kawan Selagrasi ya. Ini tentang program atau keterampilan apa yang anak-anak harus kuasai. Nah, ini tentang soft skill-nya gitu ya. Ini termasuk komputerisasi ini termasuk soft skill atau gimana Pak? Iya benar. Jadi komputer itu termasuk juga soft skill gitu ya. Karena dia berhubungan dengan bagaimana manusia itu juga berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Karena komputer itu sekarang bukan sesuatu yang dia mandiri gitu ya. Tapi dia integrated dengan berbagai macam hal yang lain. Iya, gitu. Nah, yang pertama yang harus kita ajarkan untuk anak-anak itu pastinya kalau itu dari kecil ya, kalau dari kecil misalnya kita lihat SD ya, itu adalah cara operasi komputer secara sederhana, bagaimana menggunakan touchpad, menggunakan mouse gitu ya. Itu sangat sederhana sekali sangat itu ya. Sederhana sekali. Kemudian bagaimana menggunakan keyboard gitu ya. Posisi huruf-hurufnya di mana gitu ya. Karena kan talkshow hari ini saya lebih mengarahkannya kepada anak-anak SD gitu ya. SD yang di bawah kelas 4 karena itu yang paling merepotkan orang tua gitu ya. Karena menyalakan laptop dia nggak bisa. Kemudian itu memang perlu diajarkan. Betul, gitu ya. Yeah. Nah, saya bahkan juga menganjurkan para orang tua untuk membekali anak-anak dengan pembelajaran komputer dasar gitu ya.
Jadi ngetik ya berarti ya. Ngetik boleh, kemudian menghitung gitu ya, Microsoft Excel gitu bisa. Kemudian pengenalan mouse, kemudian touchpad, kemudian jenis-jenis komputer kan banyak. Mungkin orang tuanya tidak punya laptop tapi punya desktop gitu kan. Atau dia tidak punya desktop atau all-in-one PC. Beda-beda gitu ya. Nah, anak-anak harus tahu itu semua. Kemudian yang harus kita ketahui tombol apa yang mereka harus tekan gitu. Jadi sesuatu yang sangat simple sekali. Kemudian program apa yang mereka harus harus eksekusi gitu ya. Setelah mereka belajar mouse, cara penggunaan mouse, mereka bisa masuk ke aplikasi yang paling sederhana, misalnya Microsoft Word ya. Itu kemudian Excel gitu ya. Kemudian di internet itu apa yang mereka boleh dan tidak gitu ya. Jadi benar. Pengenalan tentang internet gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang SD kelas 4 ke atas yang biasanya sudah menggunakan email, yang biasanya email itu diakses cepat di HP, anak mulai kesulitan ketika harus di PC gitu ya. Di PC, di laptop gitu ya. Di laptop. Kadang mereka bingung bedanya Chrome gitu dengan Firefox itu apa, membuka email itu di mana gitu ya. Mungkin kalau di laptopnya ayahnya dia masuknya ke email box gitu ya, ke software langsung yang integrated punyanya Microsoft. Tetapi kalau itu di laptopnya sendiri mereka harus ke Yahoo atau Google. Nah, itu mereka harus mengetahui itu gitu ya. Jadi hal-hal yang sangat simple. Kemudian kalau saya boleh sarankan, ini hanya sekedar bimbingan gitu ya. Kalau anak playgroup dengan TK itu sebetulnya materi-materinya adalah yang tadi saya sebutkan, pengenalan mouse gitu, touchpad atau apapun gitu ya. Itu bisa karena tahun 99 di sekolah kami di Lawang itu anak-anak mulai belajar itu. Jadi di Lawang ya, di desa gitu ya. Tahun itu, 99. Tahun 99. Ya, tahun 99, tahun 2000 itu kami mengenalkan mereka untuk cara menggunakan mouse, kemudian operasi sederhana, itu menavigasi gitu ya. Kemudian untuk SD ya, untuk SD saat ini paling tidak Office Basic harus tahu. Anak SD itu harus tahu cara mengoperasikan Microsoft Word, kemudian Excel dan PowerPoint. Itu sudah harus satu kebutuhan, apalagi di era pandemik ini gitu ya. Jadi untuk anak SD yang harus diajarkan apa? Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Untuk anak SMP, SMP itu harus mengetahui pemahaman editing foto, editing video dan editing suara. Nah, itu. Gitu ya. Kalau Pak, kalau ini kayaknya menjadi kebutuhan nantinya. Jadi kebutuhan. Iya. Yang harus buka Mas Firman ini. Karena kan masuk ke broadcasting gitu sebenarnya. Iya, benar. Nah, kalau Mas Firman buka, anak saya masuk langsung sini. Iya. Nah, kalau misalnya dimulainya SMP ya berarti PR-nya 2. Office Basic harus tahu. Ditambah tadi pemahaman editing foto, editing suara dan editing video. Iya, benar, Pak. Ini saya bicara skill ya, bukan yang kalau tadi misalnya internet yang SMP sudah harus tahu gitu ya. Kalau belum tahu ya tadi masuk ke basic tadi gitu ya. Yang basic tadi sudah dimasukkan itu ya. Dimasukkan gitu ya. Nah, yang SMA itu mereka kalau tadi memahami editing foto, kalau SMA menggunakan editing foto. Artinya sudah mulai menjual gitu. Iya, menjual, menciptakan gitu ya. Kalau tadi masih belajar mengedit, kalau ini sudah menciptakan dia. Ya, benar. Gitu. Nah, foto, suara dan video untuk meng-create sebuah konten. Nah, SMA ini dia sudah menjadi content creator. Video project tadi diapakan sih gitu ya, ditaruh di YouTube. Kalau sudah ditaruh di YouTube biar orang bisa lihat lagi dikemanakan di Facebook. Bedanya Facebook dengan YouTube apa di dalam mengiklankan. Kemudian bagaimana dengan Instagram, bagaimana mengotomasi Instagram dengan Facebook. Nah, itu sudah harus ke sana karena ini kan era revolusi industri yang keempat. Betul. Jadi kita semua sudah independen, kita semua bisa buka usaha, kita semua harus bisa meng-create sesuatu, kita semua harus bisa mempresentasikan apa yang kita bisa kepada dunia. Nah, itu dia. Jadi itu adalah tahapan yang bisa para pendengar lihat SD itu Microsoft Basic
harus tahu semua, gitu ya. Ada 3 tadi, ada Office dengan PowerPoint dan Excel. Kemudian SMP itu memahami editing foto, suara, video, gitu. Yang SMA menciptakan dan menggunakan ilmu yang dari SMP tadi. Benar. Jadi artinya ini tidak salah juga digunakan, misalkan ya ayahnya atau orang tuanya ini adalah seorang petani nih. Iya. Wah, anak saya aja petani, nah anak saya nanti terus yang ngurusin sawah siapa gitu misalkan gitu ya. Jangan salah bapak-bapak gitu ya. Karena nanti di era digital ini hasil panen mereka harus dibikin sesuatu yang bisa dijual secara digital gitu ya. Nah itu juga penting, artinya mereka harus tahu Excel juga, harus tahu yang namanya Microsoft Office tadi, dan juga meng-create mungkin memfoto hasil panenan gitu ya, katakanlah buah-buahannya atau apa. Nah itu juga bisa dijual di sosial media, arahnya pun juga bisa diarahkan ke situ gitu ya. Betul sekali. Jangan hanya nanem aja, tapi nggak bisa jualnya dengan cara digital. Akan ketinggalan nantinya. Betul. Saya sangat appreciate ya dengan Mas Firman dengan acara Morning Talk Show ini, karena di Kota Malang terus terang Morning Talk Show yang apa ya, kalau Mas Firman itu kan Morning Talk Show itu udah dikelompokkan ya. Iya benar. Educational talk show itu nggak ada yang maksudnya apa ya, betul-betul memikirkan apa ya, kan Mas Firman selalu bilang saya gitu, Pak yang out of the box gitu ya. Betul. Nah, ini adalah satu hal yang saya sangat hargai. Kenapa? Karena saya sebagai seorang pendidik, salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat luas itu adalah jangan jangan yang tadi dikatakan, kalau orang tuanya petani, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memberdayakan apa yang orang tua kita sudah punya hanya karena kita tidak bisa melakukan itu karena itu mungkin ya trennya sudah ketinggalan gitu ya. Nah, yang berbahaya kan itu. Iya betul. Kenapa kita kehilangan banyak tanah pertanian? Karena anaknya si petani ini merasa bahwa kalau saya kuliah saya nggak boleh di sawah. Nah ini kan salah gitu ya. Kalau kita lihat di Jepang itu kan mereka sangat strict dengan pertanian. Nah, jadi maksud saya akan membuat satu title talk show nantinya, yaitu bagaimana sih kita harus survive di era revolusi industri yang keempat ini tanpa meninggalkan warisan orang tua. Betul. Misalnya anak petani gitu ya, apa sih yang misalnya petani ikan gitu ya, farmer gitu ya, nah atau fishing farmer itu sebetulnya ya, seperti katanya Mas Firman gitu loh. Kalau kita sekolahnya di kota, ya pulangnya harus ke desa. Tetapi ketika pulang ke desa ini pikirannya mereka sudah berubah, bagaimana cara menjual yang di desa itu untuk go internasional kan gitu. Nah, itu dia. Nah, itu jawabannya adalah content creator tadi kan. Betul sekali. Itu adalah saya sangat appreciate sekali sama Mas Firman di sini. Jadi Counselor Gracia kalau misalnya bisa seperti itu, berarti ini akan menjadi sesuatu yang hebat juga bagi si anak ini kan. Dia nanam juga pintar ya kan, jualnya pun juga pintar, bahkan bisa go internasional tadi Counselor Gracia. Iya, betul sekali. Oke, jadi itu tadi Counselor Gracia kayaknya terlalu seru ya kalau saya dengan Pak Arius ini. Sampai lewat waktu. Nanti minggu depan mungkin kita akan lanjutkan dengan tema yang berbeda, atau mungkin masih kita bahas yang ini. Nanti seperti apa kelanjutannya Anda bisa langsung dengerin nanti tiap hari Kamis ya. Tiap hari Kamis itu jam 9 sampai jam 10 pagi dengan Cendekia Bina Aksara. Anda bisa langsung ini bisa didengarkan orang tuanya, anaknya gitu ya. Supaya tahu nih pendidikan modern tuh kayak gimana gitu ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Arius, selamat pagi. Dan juga terima kasih Counselor Gracia sudah mendengarkan di pagi hari ini. Ketemu lagi nanti sore. Masih ada talk show juga nanti sore dengan teman-teman komunitas di jam 3 sampai jam 4 bareng Emma. Saya Firman pamit, Pak Arius pamit, 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.